Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat diantaranya yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dipertemukan pada pertemuan hari ini. Baik, kembali lagi bersama saya Siti Nurul Apipa selaku Master of Ceremony yang akan menjelaskan Learning Journal pada hari ini. Baik, yang saya hormati kepada Bapak Adi selaku dosen pengampuh mata kuliah Public Speaking kelas BKI 6E, serta yang saya hormati juga kepada seluruh rekan-rekan BKI 6E yang berbahagia. Baik, kembali lagi kita di pertemuan kali ini, yaitu seperti biasa kuliah pada hari Senin pukul 14.40, yaitu mata kuliah Public Speaking, dan ditugaskan untuk membuat Learning Journal. Mari kita lihat video Learning Journal ke-5 ini. Baik, rekan-rekan yang berbahagia, pada pertemuan kali ini Learning Journal ini membahas terkait macam-macam profesi public speaking. Nah, lalu ada beberapa profesi public speaking di sini. Yang pertama di sini ada Master of Ceremony. Master of Ceremony atau yang biasa kita kenal sebagai MC adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan suatu acara. Dari acara tersebut dimulai sampai acara tersebut selesai. MC bukan hanya mengantarkan acara satu ke acara selanjutnya, tapi juga MC harus menjaga emosi para audiens atau penonton agar tetap kondusif dan tetap semangat mengikuti acara tersebut. Jadi MC itu bisa kita bilang sebagai pemandu jalannya acara. Lalu ada hal-hal yang wajib dikuasai oleh MC. Beberapa di antaranya yaitu diketahui acara yang akan dibawakan, kenali audiens, pelajari rundown, pelajari skrip. Nah, MC itu tidak terpaku pada skrip, tapi sebisa mungkin harus memahami isi skrip itu agar tidak mengganggu jalannya acara, karena ditakutkan terlalu memfokuskan kepada skrip, agar MC atau Master of Ceremony bisa fokus pada audiens, kontak mata, gestur tubuh, dan lain sebagainya. Lalu menggunakan pakaian yang tepat, seperti apabila kita acara pada formal, kita diperhatikan pakaian seperti jas atau blazer. Kalau acara MC di wedding itu bisa pakai dress atau batik dan lain sebagainya. Lalu penempatan posisi, perhatikan penggunaan intonasi, dan tahapan opening juga itu hal yang penting dikuasai oleh seorang MC. Lalu, profesi public speaking yang selanjutnya, yang kedua itu merupakan reporter. Reporter adalah seorang yang bekerja di media massa yang bertugas untuk mencari informasi, mengumpulkan dan menyampaikan informasi atau berita kepada seluruh masyarakat atau seluruh audiens yang mendengarnya. Lalu, reporter biasanya melakukan peliputan itu secara langsung atau secara di lapangan atau di TKP. Yaitu ada juga peran reporter, beberapa di antaranya mengumpulkan informasi dari lapangan atau dari TKP, lalu menentukan inti pokok berita yang ada di TKP itu, menulis berita, dan menyampaikan berita secara langsung atau live. Jadi, reporter itu meliput apa yang ada di TKP tersebut dan dilakukan secara hari itu juga atau langsung, secara live. Nah, hadirin atau rekan-rekan yang berbahagia, kemudian selanjutnya itu ada penyiar radio. Penyiar radio merupakan seseorang yang memiliki profesi untuk menyampaikan ide atau informasi kepada masyarakat agar pesan atau informasi tersebut dapat diketahui dan dipahami oleh para pendengarnya. Lalu,
teknik penyiar radio itu beberapa di antaranya harus memiliki wawasan yang luas, harus juga menggunakan bahasa tutur, harus juga memahami pengaturan nafas dan suaranya yang harus dimiliki oleh si penyiar radio tersebut. Hadirin semuanya, mungkin yang selanjutnya di sini ada penyuluh agama atau dikenal juga sebagai dai. Penyuluh agama atau dai itu seseorang yang bertugas menyampaikan ajaran agama Islam kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan dakwah. Dai atau penyiar agama itu juga dikenal sebagai komunikator dakwah yang berpihak untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada masyarakat yang ada. Tapi ada kompetensi yang harus dimiliki oleh penyuluh agama atau dai, yaitu yang pertama ada kompetensi ilmu keagamaan. Jadi, si dai ini harus menguasai kemampuan memahami dan menguasai ajaran agama Islam seperti Al-Quran, tajwid, tauhid, dan lain sebagainya. Yang kedua, harus kompetensi dalam komunikasi, kemampuan berkomunikasi dan menyampaikan pesan dakwah secara jelas dan efektif kepada audiens atau masyarakat. Lalu yang ketiga ada kompetensi sosial, kemampuan membangun hubungan baik dengan masyarakat, menjadi teladan dalam sikap dan perilaku secara efektif atau secara aktif dalam kegiatan tersebut. Jadi, penyuluh agama atau dai ini, rekan-rekan semua, hadirin sekalian semua, itu tidak hanya kompetensi dalam bidang komunikasi saja, tapi juga harus kompetensi dalam bidang sosial dan juga kompetensi dalam ilmu keagamaan. Bahkan yang terpenting itu dalam ilmu keagamaan, karena bagaimana si penyuluh itu bisa menguasai daripada ajaran-ajaran agama seperti dalam Al-Quran, dalam tajwid, dalam tauhid, dalam lain sebagainya, ilmu-ilmu yang ada pada ajaran agama Islam. Hadirin dan rekan-rekan semua, tidak terasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit, yang saya bisa paparkan sedikit terkait profesi-profesi yang ada pada public speaking ini. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin kita akan bertemu pada Learning Journal pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mungkin saya cukupkan. Saya Siti Nurul Apipah selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.